Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Langsung saja penjabarannya. Yang pertama itu ada pembahasan. Yang pertama, keberatan terhadap penggunaan GNP. Yang kedua, GNP dalam perspektif Islam. Pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Dalam ilmu ekonomi konvensional, pendapatan nasional dapat dihitung dengan menggunakan angka GNP atau Gross National Product. Apabila GNP dikurangi penyusutan, maka akan diperoleh produk nasional neto atau NNP. Selanjutnya, bila NNP dikurangi dengan pajak, maka akan diperoleh pendapatan nasional. GNP adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh satu negara selama satu periode tertentu, biasanya 1 tahun. 3 pendekatan dalam mengukur besarnya GNP menurut Nopirin 2000. Yang pertama, pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, nilai barang dan jasa akhir. Yang ketiga, dari pasar faktor produksi dengan menjumlahkan penerimaan. Selanjutnya ada keberatan terhadap penggunaan GNP. Yang pertama, umumnya hanya produk yang masuk pasar dihitung dalam GNP. Yang kedua, GNP juga tidak menghitung nilai waktu istirahat. Yang ketiga, kejadian buruk seperti bencana alam yang tidak dihitung dalam GNP. Yang keempat, masalah polusi juga sering tidak dihitung dalam GNP. GNP dalam perspektif Islam. Suatu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter fala. Fala adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohani masuk ke dalam pengertian fala. Al-fala dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Dalam Islam, esensi manusia ada pada rohaninya. Karena itu, seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik atau jasadiah, melainkan juga memenuhi kebutuhan rohania, di mana roh merupakan esensi manusia, menurut Manan 1984. Konsep ekonomi kapitalis yang hanya mengukur kesejahteraan berdasarkan angka GNP akan mengabaikan aspek rohani umat manusia. Pola dan proses pembangunan ekonomi diarahkan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan per kapital. GNP dalam perspektif Islam, selain harus memasukkan unsur fala dalam menganalisis kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sistem Islam. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Semestinya perhitungan pendapatan nasional Islami harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output per kapital tersebut. Karena dari sinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi Islam bisa masuk. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor perdesaan. Sangatlah disadari bahwa tidak mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten. Dalam bagaimanapun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola secara subsisten ke dalam perhitungan GNP. Salah satu contohnya betapa tidak sempurna perkiraan komoditas ini adalah kita tidak pernah benar-benar dapat mengetahui berapa sesungguhnya pendapatan masyarakat desa dari sektor subsisten ini. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Profesor William Norhaus dan James Tobin dengan Measure for Economic Welfare atau MEW
Dalam konteks ekonomi barat, kalau GNP mengukur hasil, maka MEW merupakan ukuran dari konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Ada 3 jenis konsumsi. Yang pertama, belanja keperluan publik. Yang kedua, belanja rumah tangga seperti membeli TV, mobil, dan lain-lain. Yang ketiga, memperkirakan berkurangnya kesejahteraan sebagai akibat urbanisasi, polusi, dan kemacetan. 3 tambahan pendekatan. Yang pertama, memperkirakan nilai jasa dari barang-barang tahan lama yang dikonsumsi selama 1 tahun. Yang kedua, memperkirakan nilai dari pekerjaan yang dilakukan sendiri. Yang ketiga, memperkirakan nilai dari rekreasi. Selanjutnya ada perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami. Melalui pendugaan sedekah memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.